Sobat Revolista, apa yang terjadi di Wadas, Kendeng, atau Kinipan sebenarnya adalah sebagian saja dari ribuan episode perampasan, penggusuran, dan eksploitasi akan tanah-tanah adat yang telah terjadi di negeri ini sejak kurun waktu yang lama. Tentu seringkali kita saksikan di negeri ini ketidakberdayaan warga lokal dalam menghadapi manuver-manuver yang dilakukan pemerintahnya sendiri atas nama pembangunanisme, di mana pemerintah cenderung mengidealisasi pertumbuhan ekonomi sehingga merasa paham apa yang dibutuhkan warganya, yang sebenarnya sebelum datangnya juru-juru ukur, bulldozer, preman-preman, dan aparat bersenjata sudah hidup damai bersinergi dengan alam walaupun dengan kesederhanaannya. Atas nama pembangunanisme, warga tidak bisa berbuat banyak ketika kapital berjumlah besar menggulung tanah-tanah adat mereka, sehingga desa mereka menjadi gersang seiring pepohonan yang ditebang dan juga sawah-sawah mengering akibat aktivitas pertambangan. Maka tidak heran bentrok antara warga dengan aparat, juga saling gugat antara warga dengan pemerintah adalah hal yang biasa terjadi sejak dulu. Tentunya kita juga tidak menutup mata bahwa ada intervensi-intervensi politis atau pihak-pihak yang berusaha mengail di air keruh seperti media-media atau LSM-LSM yang membawa sponsor ikut bermain di sini. Di satu sisi, kita juga pahami bahwa pemerintah juga punya target yang harus dicapai pada kurun waktu tertentu. Target itu adalah pertumbuhan ekonomi yang salah satunya bisa dicapai dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, juga dengan menggandeng pemodal-pemodal untuk berinvestasi demi membuka lapangan pekerjaan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Maka di sini kami digerakkan kembali menjadi bangsa Indonesia tidak hanya sepihak menyalahkan pemerintah saja, melainkan berusaha menawarkan solusi agar kedepannya keinginan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi tidak sampai melanggar kehormatan tanah-tanah adat warganya sendiri. Bukankah upaya untuk memajukan kesejahteraan umum itu harus dilandasi dulu dengan semangat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia? Maka, bagaimana bisa gagasan kembali menjadi bangsa Indonesia bisa menjadi solusi akan episode konflik antara pemerintah dengan warga yang terus-menerus terjadi? Nah, berikut ini adalah beberapa alasan bahwa semangat musyawarah mufakat yang ada di sila 4 akan sangat membantu penyelesaian konflik-konflik semacam itu. Pertama, proyek strategis nasional adalah amanat GBHN. Salah satu konsep unik yang ada pada konstitusi asli UUD 45 adalah GBHN, garis-garis besar haluan negara, di mana GBHN sebagai platform bernegara ini dirumuskan oleh MPR yang terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Dalam konsep KMBI, utusan daerah ini juga bisa disebut sebagai ketua-ketua lumbung yang tersebar merata dari Sabang sampai Merauke. Maka setelah GBHN sebagai platform bernegara ini selesai dirumuskan, maka GBHN akan dimandatkan kepada Presiden sebagai mandataris MPR. Artinya, di sini proyek-proyek strategis nasional pada dasarnya adalah penjabaran dari GBHN yang memang diinginkan rakyat dan bersifat bottom up. Oleh karena itu, Presiden akan kuat legitimasinya dalam menjalankan proyek-proyek strategis nasional tersebut. Hari ini, situasinya memang berbeda. Dengan ditiadakannya GBHN oleh amandemen UUD 2002, maka proyek-proyek strategis nasional adalah sepenuhnya tanggung jawab dari Presiden sebagai pemenang pemilu. Maka cukup besar kemungkinan dikarenakan kebijakan yang top down menyebabkan adanya komunikasi yang terputus antara pemerintah dengan masyarakat di tempat-tempat proyek tersebut dibangun. Artinya akan sering terjadi bahwa masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proyek-proyek strategis nasional tersebut. Belum lagi jika pihak oposisi sengaja mengail di air keruh, maka tentunya akan menghambat kinerja dari pemerintah itu sendiri. Kedua, musyawarah menyelesaikan banyak hal. Sudah sejak lama orang-orang Nusantara apapun suku dan etnisnya memberlakukan nilai-nilai luhur musyawarah, sehingga sudah menjadi keyakinan masyarakat luas bahwa musyawarah menyelesaikan banyak hal.
Maka demikianlah jika terjadi pembangunan proyek-proyek strategis nasional, sudah tentu pemerintah haruslah bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang daerahnya menjadi objek dari proyek pembangunan tersebut. Loh, apakah pemerintah saat ini tidak bermusyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan? Sudah tentu pemerintah saat ini membuka pintu musyawarah dengan masyarakatnya. Namun, karena infrastruktur kebangsaannya belum dibangun secara rapi dan terstruktur, yang mungkin terjadi adalah kegaduhan, diakibatkan adanya sebagian elemen masyarakat yang merasa tidak dilibatkan. Di sisi lain, sangat mungkin muncul kelompok-kelompok yang tidak berkepentingan, seperti LSM-LSM tidak jelas yang mengatasnamakan masyarakat, padahal muatannya sih UUD aja ya. Maka di sini dengan infrastruktur kebangsaan melalui lumbung-lumbung kita bisa rapikan lingkup musyawarahnya, karena yang pasti semua elemen masyarakat akan terlibat. Di ranah bangsa, ada ketua-ketua lumbung yang membawahi ketua-ketua RW dan ketua-ketua RT, juga golongan-golongan keagamaan dan golongan-golongan profesi yang ada pada lumbung tersebut. Di ranah pemerintahan, ada kepala-kepala desa dan kepala daerah. Jika masih bingung kenapa bisa muncul susunan ini, silakan tonton kembali video KMBI episode 9, Demokrasi Tanpa Partai, Masa Depan Indonesia. Karena salah satu semangat musyawarah adalah kebersamaan, maka penolakan-penolakan secara individual atau penolakan kelompok-kelompok di luar yang disepakati dalam komposisi infrastruktur kebangsaan bisa diabaikan saja, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Jelas sudah dengan mekanisme permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh orang-orang yang berkhidmat kebijaksanaan pada masing-masing level akan menghasilkan suatu kebijakan dan pembangunan yang berkerakyatan. Oleh karena itu, konsep infrastruktur kebangsaan akan memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dari atas, pembangunan ini didasarkan pada amanat GBHN yang itu berarti didukung oleh MPR sebagai representasi bangsa. Sementara dari bawah, pembangunan ini akan dijalankan setelah mendapatkan kemufakatan dari musyawarah yang melibatkan keseluruhan elemen masyarakat dan hanya yang berwenang dan kompeten untuk diajak bermusyawarah. Itu pun jika proyek pembangunan strategis nasional tersebut muncul dari GBHN yang benar-benar disusun dengan cermat berdasarkan database nasional yang ada pada lumbung-lumbung. Bisa jadi musyawarah di tingkat bawah itu tidak perlu dilakukan sehingga pembangunan nasional bisa berjalan tanpa kendala. Namun bagaimana jika pada suatu daerah yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan strategis nasional para tetua-tetua masyarakatnya tetap menolak walaupun sebenarnya proyek tersebut berdasar GBHN? Nah, disinilah pentingnya untuk memahami di mana posisi bangsa dan di mana posisi pemerintah. Sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat 2 UUD 45 asli yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu artinya pemerintah tidak boleh memaksakan suatu kebijakan jika kebijakan tersebut tidak bisa diterima oleh masyarakat setempat. Maka dalam hal ini, infrastruktur kebangsaan melalui lumbung-lumbung akan mensyaratkan penghormatan terhadap kedaulatan tanah adat. Maksudnya begini Sobat Revolista, ambil contoh suatu daerah adat di suatu pedalaman, lalu pemerintah punya program pembangunan jalan raya yang melewati tanah adat tersebut dan tokoh-tokoh masyarakatnya yang tergabung di dalam infrastruktur kebangsaan menolak pembangunan jalan raya tersebut, maka pemerintah wajib menghargai keinginan masyarakat tersebut. Mungkin bagi sebagian kalangan konsep ini bisa menghambat laju pembangunan nasional. Tapi ya demikianlah negara kesatuan Republik Indonesia yang seharusnya didirikan sebagai pelindung masyarakat adat, bukannya atas nama pembangunisasi dan modernisasi, merasa berhak menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi masyarakat di daerah tersebut yang sebetulnya selama ini bisa dikatakan hidupnya baik-baik saja walaupun tanpa sentuhan tangan pemerintah. Dalam kehidupan kebinekaan di negeri ini memang kita harus belajar untuk tidak menilai segala sesuatu, apalagi memaksakan perspektif kita terhadap masyarakat-masyarakat di daerah lain yang cara pandang dan adat istiadatnya berbeda dengan kita. Tapi terlepas dari itu semua, seperti yang telah disampaikan di awal tadi, bahwa musyawarah itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Sepanjang para tokoh yang duduk bermusyawarah tersebut adalah orang-orang yang berkhidmat kebijaksanaan.
Konsep infrastruktur kebangsaan ini bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan nasional. Sebaliknya, konsep ini bisa memperlancar pembangunan nasional, pembangunan yang berkeadilan sosial tentu saja, dan dengan tetap menghargai kedaulatan tanah-tanah adat. Perlu kami ingatkan kembali bahwa pada tujuan nasional disebutkan bahwa sebelum misi memajukan kesejahteraan umum dan misi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan salah satu perwujudan konkret dari melindungi segenap bangsa Indonesia adalah melindungi kehormatan adat istiadat masyarakatnya. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.